Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tidak ada kata yang pantas yang kita ucapkan selain rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ini kesempatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam senantiasa tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya agar berpuasa ini harus betul-betul berkualitas. Jangan sampai kita menahan haus, menahan lapar, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas." Banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Mengapa demikian? Karena di bulan Ramadan ini merupakan bulan pendidikan, syahrut tarbiyah, yang dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi insan kamil, menjadi insan manusia yang sempurna. Di bulan Ramadan ini kita mengerti akan kesabaran, kita mengerti akan sebuah keikhlasan, kepatuhan, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang sabar, agar kita menjadi orang yang jujur, agar kita menjadi orang yang ikhlas dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kok di bulan Ramadan hanya mendapatkan haus dan lapar? Apa yang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mereka tidak memahami tentang bulan Ramadan. Seolah-olah bulan Ramadan ini hanya menahan haus dan lapar saja. Ucapannya tidak terjaga, kata-katanya yang selalu menggibah kepada saudaranya. Padahal di dalam Al-Quran sudah mengingatkan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahman akhihi maitan fakarihtumu. Orang yang sering menggibah, orang yang selalu membicarakan aib saudaranya, itu seperti memakan bangkai, seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Makanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fakarihtumu, pasti kamu tidak suka untuk memakan bangkai tersebut. Oleh karena itulah, bulan Ramadan ini jangan sampai sia-sia. Bila kita sia-siakan di bulan Ramadan ini, maka kita akan merugi, sangat merugi sekali. Apa yang harus kita lakukan agar bulan Ramadan ini tidak sia-sia? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tajdidun niyah, yaitu memperbaiki niat kita, meluruskan niat kita. Kita berpuasa di bulan Ramadan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa di bulan Ramadan ini karena ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itulah kita harus jaga mulut kita, harus menjaga pandangan kita, harus bisa menjaga pikiran kita, harus bisa menjaga hati kita, sehingga kita menjadi pribadi yang baik, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar puasa Ramadan ini tidak sia-sia, yang kedua adalah kita harus paham tentang ilmu Ramadan. Di dalam kitab Fiqhul Aulawiyat yang dikarang oleh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan, al-ilmu muqaddamun 'alal amal. Ilmu itu harus didahulukan dibandingkan dengan amal. Berbuat sesuatu tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itulah kita harus paham betul apa yang membatalkan puasa, apa yang merusak puasa kita, sehingga puasa kita menjadi berkualitas karena kita mengetahui segala bentuk yang dilarang oleh agama, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga supaya puasa kita tidak sia-sia dalam melakukan di bulan suci Ramadan ini, maka kita harus melakukan amalan-amalan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Apa itu yang paling terbesar yang dilakukan oleh mereka? Yaitu sering membaca Al-Quran. Karena ibadah yang paling luar biasa, ibadah yang sangat pahalanya mengalir dan deras sekali, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Kita tahu semuanya bahwa membaca Al-Quranul Karim satu hurufnya, bila kita betul tajwidnya, bila kita betul dengan makhrajnya, maka diganjar satu hurufnya 10 kebaikan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini. Jadikanlah bulan Ramadan ini adalah bulan yang terakhir. Kita tidak tahu apakah kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan tahun depan atau tidak. Oleh karena itulah, ketika kita merasakan bahwa Ramadan ini adalah bulan yang terakhir untuk kita, maka kita harus sebaik-baiknya memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.